pesan saya Pak Anies ya, terutama ini karena bisa duduk jajar bersama Presiden Republik Indonesia. Amin. 24 sampai 2029. Tolong Pak Anies ya, Pancasila ini sudah berubah sejak tahun 1970. Yang namanya ketuhanan sudah berubah menjadi keuangan yang itu saja untuk nanti dialog, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden kita. Yang kami cintai, Bapak Anies, selamat datang. Di sekeliling Bapak sudah ada tokoh adat budayawan. Kamu sih nang dia? Kemudian ada yang ketua suku ya. Ada kelompok petani di petani nih. Kacung lo petani. Petani. Seniman budayawan. Ya, tokoh-tokoh agama hari ulangan Pulau Mati, selamat datang juga rombongan Pak Anies. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu dengan sosok pemimpin yang kita cintai untuk gesah bersama Bapak Anies. Kita bersama-sama berdoa dulu, doa kebangsaan dipimpin oleh Kang Musi, tokoh adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam budaya, rahayu rahayu. Dah dulu ya. Ayo senduk dialog jangan kabeh. Dongakakan Pak Anies siji. Amin. Sekir waras selamat. Amin. Kaping penduk. Lan muga-muga pelaksanaan pesta pora demokrasi hang secara jurdil lan luber paringono. Amin. Sadurunge yang donga bebarengan menurut keyakinan riko, menurut agama riko dewek-dewek yo
Bareng kang ditujokan mrene iki bumi Belambangan diicek ring Pak Anies iki muga-muga sapa bae biasae kang icek bumi Belambangan pertama kali. Anggo wong muslim maca Fatihah kadung liyane sak keyakinan kok berdoa. Tunggal Ika itu bisa terawat dengan baik. 3 kata yang kita pasang di simbol negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Itu ada 3 kata. Nama katanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa kata yang terpenting dari situ adalah kata tunggal. Kenapa? Bhinneka ada banyak, tapi tidak banyak bhinneka yang bisa tunggal. Ada banyak negara yang warna-warni sukunya luar biasa, tapi tidak bersatu. Kalau di Indonesia ini kita berwarna-warni, kita bersuku-suku, tapi bisa bersatu. Tangan saya maksudnya merdeka. Tapi tangannya terkunci dan merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita memiliki hasil usaha kita semua, yaitu namanya persatuan. Nah, karena itu saya ingin sampaikan pada semua, negara harus menjamin agar ada persatuan terus-menerus. Negara harus menjamin agar ada perasaan kesetaraan bagi semua, termasuk kepada siapa? Termasuk kepada kelompok-kelompok seni budaya lokal. Supaya apa? Budayanya itu bisa berkembang. Jadi saya kebetulan dan Gus Imin sekarang sedang dapat amanat. Amanat jadi calon apa? Presiden. Gus Imin calon apa? Wakil Presiden. Jadi kami, dan ini hari-hari kampanye, jadi kami boleh kampanye toh? Boleh. Saya mau cerita di sini, mumpung ketemu dengan masyarakat Osing. Apa yang kami ingin sampaikan? Kami meyakini bahwa yang disebut sebagai komunitas budaya itu ada ratusan bahkan ribuan di Indonesia. Banyak senimannya, tapi kebanyakan dari komunitas budaya dan seniman itu mereka sulit untuk berkembang. Betul? Bahkan sulit untuk mendapat kehidupan yang layak. Kenapa? Ya karena negara selama ini tidak banyak memperhatikan bidang kebudayaan, bidang kesenian. Kami tidak ingin itu diteruskan. Nomor 1, kami ingin mengakui agar komunitas adat seperti komunitas sosial ini mendapatkan bantuan khusus dari negara. Kenapa? Karena banyak kebutuhan-kebutuhan di sini yang harus dibantu. Kalau tidak lama-lama merepeli nanti. Betul tidak? Pelan-pelan nanti akan luntur karena tidak ada bantuan dari negara untuk kegiatan kebudayaannya. Kebudayaan. Dan kita juga harus memberikan perhatian kepada para senimannya, supaya seniman-seniman itu bisa berkarya dan mendapatkan dukungan pendanaan, supaya seniman fokusnya bukan cari dana, fokusnya pada karya. Memang kalau pengusaha fokus pada dana, kalau seniman fokus pada karya. Jadi pemerintah bisa mendorong kolaborasi BUMN, BUMD, swasta supaya bermitra dengan seniman swasta, sama seniman lokal. Kemudian juga kita ingin agar ada dukungan dana untuk berkarya secara khusus. Dulu kan saya sempat bertugas Pak sebagai orang yang mengurusi kebudayaan, namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu saya bertugas sebagai Mendikbud. Apa yang dikerjakan untuk kebudayaan tidak boleh dinomorduakan. Justru pendidikan itu bagian dari kebudayaan, bukan kebudayaan bagian dari pendidikan. Pendidikan bagian dari kebudayaan. Nah,
ini dengan berbagai macam program yang nanti kita akan lakukan sama-sama. Nah, saya ada ininya nih, Pak. Ya. Bisa terbaca nggak? Yang jauh, Pak. Mundur dulu, Pak. Mantap, mantap. Biar Pak Usi biar bisa ikut baca, Pak. Kalau di depannya Pak Usi nggak bisa baca. Iya. Kita ingin budayanya berkembang, senimannya jangan salah satu. Budayanya berkembang, senimannya tidak sejahtera, atau senimannya sejahtera, budayanya tidak berkembang. Betul ya? Nah, kita lakukan itu. Bagaimana dukungan dana, kemudian beasiswa untuk para calon seniman. Bagus. Karena salah satu masalah para seniman sekarang ini kesulitan melakukan regenerasi. Lalu yang ketiga, revitalisasi sanggar budaya dan pusat-pusat seni. Jadi ketika masyarakat Osing di sini punya pusat seni, punya sanggar, nah itu kita bantuin supaya bisa tumbuh berkembang. Ya. Jadi inilah perubahan. Perubahan itu apa? Perubahan itu salah satu yang membawa hal yang baru. Dan perubahan itu mengkoreksi hal-hal yang kemarin tidak tepat. Nah, kita tidak perlu menyalahkan masa lalu. Yang sudah lewat, sudah. Sekarang kita bicaranya ke depan. Insya Allah dengan cara seperti ini, maka komunitas-komunitas budaya akan bisa tumbuh berkembang. Nah, kami juga ingin agar para budaya, para seniman itu yang punya kegiatan usaha tani juga tetap bisa tani. Karena banyak kan di sini sambil bertani sambil berkarya, bukan? Ya. Dan nanam nunggu masa panen, banyak kegiatan karyanya. Nah, untuk itu kita punya program ini. Namanya jaminan pembelian panen. Dikenal bahasa Inggrisnya namanya kontrak farming. Apa itu? Ini jaminan pembelian. Kita berkontrak biasanya 5 tahun supaya hasil pertanian itu dibeli dengan jaminan harga. Sehingga saat petani itu menanam, dia sudah tahu nanti kalau sudah panen gabahnya akan ada yang beli dengan harga yang sudah disepakati. Sehingga tidak khawatir pas panen harga jatuh. Sering tidak panen harga jatuh? Sering. Menjelang panen malah harganya jatuh. Nah, dengan cara sering banget ya, Pak. Setiap panen. Nah, dengan cara begini maka harga stabil supaya petani bisa menabung. Amin. Pokoknya amin aja dulu. Amin. Jadi ya, nah terus yang kedua nih, kita lakukan panen namanya kontrak farming. Pupuk ini diomongin di mana-mana. Tadi pagi saya ke Belimbing Sari. Di Belimbing Sari itu kan harusnya ketemu nelayan tuh. Mau ketemu petani juga. Dan pas ketemu petani bilangnya apa? Pupuk, Pak. Kemana aja? Jadi saya melihat nih, petani itu ada 3 masalah besar. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Iya. 1, 2, 3 itu pupuk. Dari mana-mana pupuk. Jadi insya Allah nanti pupuk bersubsidi disiapkan murah, Amin. mudah, dan bisa diambil kapan saja. Amin. Jadi kalau butuh itu tidak perlu repot-repot. Saya ketemu petani-petani cerita, Pak, kenapa toh sekarang itu aturannya jelimet? Kalau dulu saya cuma tinggal bawa ember, langsung ke toko, langsung ke warung, tumbas rabuk, langsung dapat. Iya, sekarang pakai apa? KTP. KTP, kakak. Dan terus antri. Kata petani yang saya omong itu, dia bilang gitu, Pak, lawang kayak saya ini nggak usah dikasih bukti, panjenengan lihat aja, jelas-jelas orang butuh kok. Dia bilang, kenapa harus pakai KTP, harus pakai ID? Tidak ada petani seperti saya ini yang uangnya berlebihan, malah uangnya kurang. Kenapa pakai identitas segala? Sudah jelas kita buat yang mudah, jangan dibuat yang sulit, supaya petani kita bisa.
Nanti kita yang pupuk ini jelas kita akan lakukan sama-sama. Dan insya Allah di awal ini kan pemilunya Februari. Insya Allah mudah-mudahan bisa menang. Harus, Pak. Harus. Jadi, amin. Lalu sesudah itu salah satu 100 hari pertama adalah membereskan soal. Jadi saya datang ke sini mau matur bahwa kami dapat tugas, mohon doanya, mohon dukungannya. Karena Bapak Ibu cuma punya 3 pilihan. Dan 3 pilihan harus milih salah satu. Pilihnya berapa? Karena kalau milih 2 sah. Milih 3 sah. Jadi milihnya berapa? Salahnya 3 yang menang 1. Iya. Betul juga ya, Pak. Pokoknya 3 yang kalah 2 yang menang 1. Wah. Wah, ini ilmu baru ini. Ilmu baru. Ilmu baru. Tapi intinya Bapak sekalian, prioritas utama kita soal pangan. Dan begini Bapak, warga di perkotaan yang beli beras harganya mahal, sementara petani yang jual gabah harganya murah. Saya sempat bilang kalau harga mahal itu uangnya 100% diterima petani, pasti yang di kota juga ikhlas. Betul kan? Harga mahal tapi diterima petani. Dan masalahnya dia bayar mahal tapi uangnya hilang di jalan. Siapa yang mengambil ini uangnya? Ada mafia, ada tengkulak, ada semua toh. Apakah itu perlu dibiarkan? Apakah itu perlu dibasmi? Insya Allah kita basmi sama-sama. Ya. Jadi saya di sini nyampaikan 2, 1 soal pertanian, yang kedua soal kebudayaan. Jangan sampai kebudayaan kita juga tersingkirkan. Bapak Ibu sekalian, pelaku kebudayaan, mereka orang-orang yang mengembangkan budaya. Mereka melihat kebudayaan itu sebagai kehidupan. Bila tidak ada dukungan, pelan-pelan akan mengalami penurunan menjadi penghidupan. Kenapa? Karena sekedar untuk mendapatkan pendapatan supaya bisa hidup. Tapi bila ada dukungan dari negara, maka pelaku seni, pelaku budaya fokus konsentrasi berkarya. Biar pendanaan dibantu oleh negara. Dengan begitu insya Allah nanti kebudayaan akan terus berkembang. Jadi termasuk juga di masyarakat komunitas Osing di sini juga bisa begitu. Nah, kita juga berharap Bapak Ibu sekalian nanti kedepannya apa yang dikerjakan Mas Osing ini bisa diketahui tempat lain, sehingga kearifan lokal yang ada di masyarakat orang Osing ini nantinya bisa menjadi kearifan yang dimanfaatkan oleh tempat lain. Kenapa? Karena di sini ada tradisi, ada kebiasaan yang dijaga dengan baik yang mudah-mudahan jadi pelajaran bagi tempat lain. Oke ya. Jadi demikian Pak Sanusi dengan seluruh keluarga besar komunitas Osing di Belambangan ini, dan tadi sampaikan saya bersyukur bisa sampai ke Belambangan. Ini adalah bukan kunjungan pertama ke Banyuwangi. Ini udah ke berapa kali nih? 3 kali yang sekarang. Dulu sebelum saya juga sempat kesini juga, mungkin jadi 4 kali nih. Tanggal 17 ini lagi Pak. Dapur Amin Ya, tanah Belambangan. Ya. Demikian ya Ibu sekalian, terima kasih banyak, terima kasih sudah bersama-sama. Oh iya, saya lupa mengenalkan, saya tadi datang bersama istri Bapak Ibu. Ini istri saya, Bu Beri. Nah. Lalu saya datang juga bersama dengan
dengan Wakil Ketua Umum PKB Bapak Zainul Arifin. Berdiri. Terus jadi. Dan Wakil Ketua MPR RI. Ya, jadi bukan cuma PKB, MPR RI. Tadi saya juga bersama dengan Sekjen PKS. Mana Pak Sekjen? Oh iya, ada di belakang. Ngopi. Oh lagi ngopi. Oh enak bener. Kopi gratis. Minus ngopi tuh. Ada kopi osing ya? Enak kopinya. Di mana tempatnya? Depan. Sudah siap kan? Nanti kita ngopi osing. Top. Sekjen Nasdem. Banyuwangi. Mantap. Fraksi Nasdem. Fraksi PKS mana? PKB Jumeneng. Sini tahu nggak Jumeneng? Iya. Yang PKB mana lagi? Nah itu PKB. Pokoknya kalau lihat ada tawonnya begitu. Itu artinya apa kalau ada tawonnya? Bermanfaat, bawa maju, betul ya? Tapi ngambilnya hati-hati. Naik untuk? Iya, oke, terima kasih. Nah, sebelum saya mengakhiri, kami ingin, kenapa? Kami ingin menyampaikan rasa hormat kepada komunitas Osing yang sudah merawat tradisi kekayaan budaya kita. Izin saya menyerahkan, Pak. Masya Allah. Dia pertama. Memang kalau gini kalau pertandingan itu ya. Nah, yang kedua, kami ingin mengundang Ibu Temu Misti. Panggilan ibu namanya Mak Temu. Mak. Nyanyi lu. Ayo nari. Nyanyi lu. Ya, mau balikin joget ya. Terima kasih untuk Mbak Temu yang sudah merawat tradisi seni Gandrung. Gandrung. Mudah-mudahan nanti habis ini bisa lihat tarinya. Sama, sakit nembang betul? Wah, ahli. Oh, maestro. Impen-impenan. Impen-impenan. Impen-impenan, Bok. Ana lintalan, ana serangane. Ketang-ketangan, Pak Anies gedung merene. Pak Anies gedung merene. Ya rawes kadung kula semaya. Udah lawas sing tau jamu. Jamu sepisan gedhonge sering. Cakep. Aja lawas sing tau ketemu. Cakep. Ketemu sepisan pelanggerian padha segere. Saya kan sanusi mulai lari turun wayahe aja mulai lari. Terima kasih.
Saya tidak bisa menjawab. Ya, terima kasih. Terus jogetnya dapat ya begitu. Mengke setelah ini. Maju nanti, Mbak. Yang kami tanyakan pertama terkait kesenjangan antara pendidikan negeri dengan pendidikan swasta. Karena kami selama 2009 mendidik anak-anak sekolah swasta itu ada kesenjangan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Itu kan mungkin lebih paham. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait buku dan pertanian sudah dibahas mulai dari Aceh sampai Banyuwangi sudah dibahas. Kami mengikuti Pak Anies, kampanye Pak Anies. Yang kami tanyakan adalah terkait peternakan, Pak Anies. Terkait peternakan, selama ini apalagi peternakan di Banyuwangi terkait kambing, sapi dan sebagainya, kami sangat butuh perhatian dari pemerintah, Pak Anies. Karena peternakan selama ini ya kurang perhatian dari pemerintah. Karena yang diperhatikan cuma pertanian, imbasnya ya dong-dongnya sering parah-parah pertanian, Pak Anies. Jadi terkait peternakan bagaimana solusi kedepannya? Itu terkait peternakan. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kita sebutnya agromaritim. Apa itu? Keseluruhan pertanian lengkap. Pertanian sendiri, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, itu semua harus satu paket. Nah, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kami menemukan para peternak itu, baik peternak ayam untuk potong maupun ayam untuk telur, kemudian sapi, baik sapi itu potong atau sapi untuk susu, juga dengan kambing, itu semua punya persoalan sama. Satu, pakannya itu harganya mahal, daging itu sangat mengganggu pertaniannya. Yang berikutnya infrastruktur, itu kalau punya peternakan telur, kalau jalanan rusak telurnya, iya, jadi jalanan rusak itu buat peternakan telur itu malah petaka itu, karena mereka tidak bisa merawat atau 100% bisa ke pasar dengan baik. Kami menyadari tentang masalah-masalah itu, Pak. Jadi insya Allah kami beri perhatian. Jadi yang disebut pertanian itu bukan hanya tani, tapi juga perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan. Makanya kami menyebutnya istilahnya agromaritim. Boleh tepuk tangan, Mas. Karena itu adalah pertanyaan yang luas, gitu ya. Terus yang kedua tadi soal perhatian negeri sama swasta, Panjenengan juga bilang ya negeri sama swasta, iya, itu salah satu yang mau dibereskan. Kemudian tadi soal pendidikan anak usia dini, PAUD, Ibu guru PAUD, guru PAUD, TK atau PAUD? TK PAUD. Pendidik terpenting itu adalah guru TK ini, guru PAUD ini. Karena semua pelajaran yang dipelajari di masa itu yang berbekas sampai seumur hidup, karena itu paling penting. Insya Allah itu diberikan perhatian lebih besar lagi, ya. Jadi kalau guru itu ada IG TKI, ada HIM PAUD. Dua-duanya mengurus anak-anak usia
dini, dan kita harus memastikan di tahun 2030 semua anak mendapatkan pendidikan usia dini. Ya, itu sudah perhatian. Gitu ya. Makasih. Terima kasih Pak Anies. Mestinya banyak pertanyaan masih, tapi dibatasi oleh waktu dan juga harus bergeser untuk acara berikutnya. Kita ucapkan kesuwun Pak. Terima kasih Bapak kami. Bapak itu panggilan saya untuk Bapak. Terima kasih Ibu. Semoga selamat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Presiden. Amin. Calonnya 3 yang menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merapat untuk makan siang. Terima kasih Pak Amin. Ren.